Entah kepada siapa lagi harus mengadu, seolah semua sudah menutup mata dan telinga, termasuk pemerintah daerah, sehingga tuntutan beberapa masyarakat kelompok tani Kampung Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau tak lagi didengar. Tidak sedikit masyarakat yang lahannya terkena penggusuran oleh pihak perusahaan, namun sampai saat ini belum juga ada penyelesaian, meski sudah bertahun-tahun lamanya. Meski terseok-seok, masyarakat tak berhenti mengejar haknya. Mereka terus berjuang mencari keadilan. Hal itu pula Panglima 1001 Mandau dan Ketua Lembaga Adat Kaltim Rustadi SH didampingi Sekjen Lembaga Adat Kalimantan Timur beserta rombongan pasukan merah kini telah hadir di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan dukungan dalam hal menuntut hak-hak mereka terkait persoalan lahan, baik dimiliki masyarakat secara pribadi maupun tergabung dalam kelompok tani. Tidak sedikit jerit tangis masyarakat terdengar lantaran PT Brokol yang terkesan semakin buta dan tuli dalam menguasai lahan masyarakat tanpa memperdulikan hak-hak mereka yang sudah bertahun-tahun lamanya menanti penyelesaian, namun belum juga ada pembebasan berupa pembayaran lahan yang dilakukan PT Brokol. Seperti persoalan lahan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani di Kampung Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, terdapat ribuan hektar lahan yang sudah diambil PT Brokol, namun hingga saat ini perusahaan terbesar di Berau itu belum juga memperlihatkan niat baiknya untuk menyelesaikan kewajibannya atas hak-hak masyarakat yang sudah kehilangan tempat berladang. Melihat kondisi tersebut, tampaknya semakin memaksa hati Panglima 1001 Mandau dan Ketua Lembaga Adat Kalimantan Timur beserta rombongannya pasukan merah kemarin Selasa 17 Oktober 2023 datang memenuhi permohonan masyarakat Kampung Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur dalam rangka mendengar keluhan masyarakat yang selama ini tersolimi oleh ulah PT Brokol. Di sana, Panglima 1001 Mandau dan Ketua Lembaga Adat Kaltim menyaksikan dan mendengar lewat dialog bersama dengan Kepala Kampung Mas Pri dan beberapa tokoh masyarakat yang mewakili ratusan anggota kelompok tani lainnya bagaimana perjuangan masyarakat Kampung Tumbit Melayu dalam menuntut keadilan atas haknya selama ini, sampai pernah melakukan demonstrasi kepada PT Brokol pada saat itu, namun lagi-lagi tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan yang ada justru 2 orang warga menjadi tersangka lantaran dianggap menghalang-halangi kegiatan pertambangan. Dalam pertemuan antara Panglima 1001 Mandau dan Ketua Lembaga Adat Kaltim, salah satu tokoh masyarakat Kampung Tumbit Melayu membacakan kronologis terkait proses bagaimana masyarakat mendapatkan lahan yang berawal dari PT Inhutani 1 Persero ke masyarakat Kampung Tumbit Melayu. Nomor 053/KSBL TMB/2000 tanggal 7 September 2000 tentang permohonan pelepasan kawasan pada areal perhutanan di wilayah Desa Tumbit Melayu. Bersama ini dapat kami sampaikan hal sebagai berikut. 1. Berdasarkan RT RWP Kalimantan Timur tahun 1999, areal yang dimohon untuk pengembangan Desa Tumbit Melayu di Meraang merupakan kawasan budidaya non kehutanan dalam kurung KBNK. Jadi tanah kami ini tidak pernah di dalam KBK karena ini tertulis. Hari ini kita baca, tahun depan kita baca, tetap juga KBNK. Seluas 1.290 hektar. Lokasi tersebut overlap dengan area pertambangan PT Brokol dan PT Inhutani 1 Meraang, lokasi base camp
Mendengar keterangan dan beberapa penyampaian dari tokoh lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk keterangan kepala kampung terkait apa saja upaya masyarakatnya memohon keadilan, semuanya sia-sia. PT Brokol malah semakin arogan dan terkesan angkuh dengan tidak mau peduli lagi terhadap hak-hak masyarakat atas lahan yang dikuasainya. Hal itu pula Ketua Lembaga Adat Kaltim bersama Panglima 1001 Mandau Pasukan Merah angkat bicara terkait permasalahan masyarakat tersebut yang tak kunjung selesai. Ketua Lembaga Adat Kalimantan Timur, Rustani SH, menjelaskan permasalahan yang dihadapi warga kelompok tani Kampung Tumbit Melayu, termasuk permasalahan di Kampung Gurimbang. Pihaknya akan membawa langsung kepada Presiden Joko Widodo agar PT Brokol segera bisa menyelesaikan hak-hak masyarakat. Karena menurutnya, masyarakat kelompok tani bersama dan kelompok tani mandiri sudah terlalu lama menderita, sehingga perlunya pemerintah pusat turun tangan dalam menangani permasalahan tersebut. Pertama, kami sudah dulu menyurati Presiden untuk bagaimana menurut beliau untuk menyelesaikan ini. Beliau pernah menyarankan untuk bisa atau tidak pernah ketika masyarakat kampung masyarakat tidak selesai itu bisa diancam dicabut. Makanya kami surati. Setelah itu kemudian ada jawabannya. Biasanya suratnya itu isinya mengarahkan kami harus menyurati ke departemen terkait. Sementara Panglima 1001 Mandau mengajak seluruh masyarakat yang merasa hak-haknya diabaikan PT Brokol agar terus menjaga kebersamaan. Panglima 1001 Mandau berpesan kepada masyarakat yang selama ini diabaikan hak-haknya oleh perusahaan agar terus melakukan persatuan dan kebersamaan dalam mencari keadilan demi kebenaran. Pesan saya, kalau tidak benar jangan dikerasi, itu pesan saya. Kalau hak kita kemana saja, ayo. Intinya kebersamaan, kompak. Kalau merasa ini ada tanahnya, jangan satu-satu. Begitu kita kompak, butuh orang pintar. Butuh orang berani yang bisa menyuarakan. Begitu, bukan orang berani dulu atau orang pintar dulu, kekompakannya. Di tempat yang sama, Kepala Kampung Mas Pri kepada DKTV menyatakan rasa bangganya dan bahkan menaruh harapan besar atas kehadiran Panglima 1001 Mandau beserta jajarannya. Ia mengharapkan apa yang menjadi permasalahan masyarakatnya selama ini bisa segera dapat penyelesaian dengan baik dari PT Brokol. Dan dirinya pun siap berada di barisan terdepan demi memperjuangkan hak masyarakatnya. Bukan hanya itu, Panglima 1001 Mandau beserta rombongan juga menyempatkan diri mendatangi lokasi Kampung Gurimbang guna melihat langsung lahan-lahan masyarakat yang bernasib sama dengan lahan kelompok tani Kampung Tumbit Melayu, yakni belum adanya penyelesaian dari pihak PT Brokol. Berikut reporter kami melaporkan langsung dari lokasi kilometer 18 Kampung Gurimbang. Baik, tim Derap Kalimantan berada di lokasi Kampung Gurimbang dan Marihot di kilo 1920. Kami bersama dengan serta Lembaga Adat Kalimantan Timur dan Ketua Panglima Mandau 1001 Mandau bersama dengan Sekjen Lembaga Adat dan Pasukan Merah, organisasi Permada keseluruhannya hadir di Kampung Gurimbang kilometer 19 dan 20. Bagaimana tanggapan Panglima setelah berada di lokasi Kampung Gurimbang bersama dengan masyarakat yang ada? Mohon Pak, biar ada tanggapannya kepada Presiden. Ini lahannya yang sudah kami laporkan kami suratkan ke Presiden tentang lahan yang tidak dibayar oleh Brokol itu kepada masyarakat. Mungkin sisanya Sekjen yang untuk Baik. Mungkin kita bisa lihat sama-sama ya. Inilah lokasi yang belum dibebaskan, yang belum sama sekali diberikan hak masyarakat kepada masyarakat dari PT Brokol. Jadi mohon kepada instansi terkait agar segera diproses
segera berikanlah hak-hak masyarakat. Jangan sampai mereka teriak kepada kami. Itu harapan kami kepada pemerintah agar segera mungkin menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai permasalahan ini mencuat luas. Jangan sampai masalah ini disorot oleh nasional. Yang malu nanti diri kita sendiri yang akan malu. Terima kasih. Tim Derap Kalimantan melaporkan dari Kampung Gerimbang, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Tim Derap Kalimantan TV melaporkan.